Salam satu hati sahabat Honda dimanapun berada, baik yang di rumah maupun yang ada dimanapun. Senang sekali pada saat ini kita kembali lagi pada acara podcast Menara Agung ya Bang ya, pada acara Menara Agung Podcast. Nah kali ini saya bersama dengan salah satu training analis atau training instruktur mendealer dari Menara Agung ya Bang ya. Boleh perkenalkan namanya dulu Bang? Oke, perkenalkan nama saya Rudi Arfandi. Jadi di Menara Agung saya sebagai training analis dan juga sebagai instruktur. Iya, nomor handphone, nomor sepatu, nomor HP bisa juga di-share nanti ya Bang ya. Bisa, kalau butuh gitu. Oke. Nah kali ini kita dengan tema ini ya Bang ya, istilah-istilah teknologi yang ada pada sepeda motor Honda. Ya Bang ya. Jadi kan kalau kita lihat nih semakin dengan berjalannya tahun ya Bang ya, itu teknologi kita juga semakin canggih. Nah, mungkin ada beberapa istilah nih Bang, bukan beberapa, banyak ini. Banyak istilah-istilah baru yang mungkin banyak teman-teman atau sahabat atau sana semua yang nggak tahu apa arti-arti dari istilah kecanggihan teknologi tersebut gitu Bang. Jadi ini udah siap nih Bang? Siap untuk ditanya ya? Ya, boleh, silakan. Oke, jadi buat kamu yang mau beli sepeda motor Honda masih bingung nih ini apa, teknologi ini apa, fitur ini apa. Nah, kami ada beberapa pertanyaan sudah kita pilihkan ini ya Bang ya. Betul. Untuk pertanyaannya, yang pertama itu kita akan bahas mengenai hybrid Bang. Hybrid. Ya. Nah, boleh dijelaskan hybrid itu apa sih Bang sebenarnya gitu? Oke, terima kasih Helen. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hybrid itu seperti apa gitu ya. Jadi hybrid ini adalah teknologi terbaru dari Honda yang mana di motor yang menggunakan teknologi hybrid ini ditambahkan motor assist namanya, motor assist yang bekerja pada saat akselerasi dan pada saat motor awal berjalan. Jadi artinya tenaga dari motor yang dengan pembakaran, artinya dengan bahan bakar yang kita beli itu yang dihasilkan dari pembakaran mesin ditambah dengan motor assist. Motor assist ya namanya itu ya. Artinya sebagai penambah gitu atau penambah tenaga atau untuk meningkatkan tenaga gitu pada saat motor itu berakselerasi dan mulai berjalan gitu, seperti itu. Oh gitu, jadi dia kayak ada penambahan assist ya Bang gitu ya? Assist. Oke, assist ini dalam bentuk baterai atau gimana maksudnya ini Bang? Jadi dia menambah tenaga ini melalui ACG starternya gitu. Motor yang berfungsi untuk menghidupkan mesin itu ketika kita menekan tombol starter, di sanalah yang bekerja menambahkan tenaga sebagai tenaga di motor assistnya gitu. Inilah yang bekerja pada saat kita awal berjalan dan pada saat start dan akselerasi gitu. Jadi ketika kita ingin mendahului kendaraan yang di depan kita, ketika kita tarik gas, motor asisnya akan bekerja. Oh gitu ya. Sekitar 3 detik gitu. Oh 3 detik ya Bang, canggih sekali 3 ini ya. Berarti kalau misalkan kita bawa motor menghidupkannya di awal, dia tuh langsung bertenaga gitu ya Bang bekerja, ya. gitu, tapi ini aman ya kan Bang ya, karena mungkin nanti ada orang yang takut, kalau itu aku bisa terbang dong pada saat hidupkan awal gitu, enggak ya? Enggak, jadi dia ketika kita menghidupkan awal dia seperti motor biasa yang ACG starter yang seperti motor di Vario, PCX, ADV gitu ya, sehingga dia aman gitu. Tapi yang lebih terasa itu pada saat kita akan mendahului kendaraan lain atau istilahnya berakselerasi gitu. Ketika kita berakselerasi akan menyalip artinya kita akan mendahului kendaraan di depan kita, akan cepat gitu, akan terasa tenaganya gitu. Bener. Wah berarti ini kayak jus gitu ya Bang. Langsung kayak gitu ya. Langsung narik gitu. Tarikannya sangat kuat ya Bang ya. Nah keuntungannya itu apa Bang kira-kira dari hybrid ini? Dari hybrid ini keuntungannya pertama respon tenaga yang dirasakan oleh konsumen itu akan berbeda gitu, akan berbeda ketika dia melakukan akselerasi gitu. Jadi dia akan pede gitu. Ketika nyalip ya tinggal tarik, yakin nih sekitar nggak butuh waktu lama untuk nyalip di depan gitu. Kayak pakai nos ya Bang ya gitu? Ya seolah-olah kayak nos gitulah, ditarik kayak dijambak gitu. Jadi seperti itu. Ya ini yang hobi-hobi ini ya, yang hobi kecepatan ya ketika ditarik gasnya dia langsung nyalip gitu. Oh iya benar sekali. Gitu, terasa sekali tenaga. Apakah di seluruh motor Honda menggunakan hybrid Bang? Kalau yang menggunakan hybrid ini PCX gitu ya. PCX ya, PCX hybrid ya. PCX hybrid yang pertama itu menggunakan di tahun 2018 ya. Jadi 2018 Honda sudah mengeluarkan yang hybrid ya sudah Bang menggunakan yang hybrid gitu. Kemudian kemarin di tahun 2021 juga diperbarui hybridnya
yang terbaru ya, warna kemarin horizon white. Oh, yang horizon, gitu ya. Iya, yang horizon white yang putih ya, yang Bang, putih ya. gitu. Itu yang hybrid 2, itu tipe motor yang sudah gitu. menggunakan hybrid. Jadi gitu. itu yang terbaru yang di 2021. 2021 gitu. Nah, ini kan ini ada banyak pertanyaan nih, Bang. Ini kan baterai nih. Iya. Apakah baterainya itu bisa habis, atau apakah baterainya itu harus diulang, atau misalkan habis baterai apakah dia tidak bisa digunakan sih gitu, Bang? Itu banyak sekali pertanyaan sih. Jadi begini, yang di motor PCX hybrid ini dia dilengkapi dengan baterai lithium gitu ya. Baterai lithium ya. 48 volt gitu ya. Jadi ketika motor PCX ini kita bawa berjalan, kita gunakan, dia otomatis mengisi. Baterai ini otomatis diisi oleh pengisian dari sepeda motor tersebut gitu. Nanti ketika dia sudah soak nanti, apakah motor masih bisa hidup gitu ya? Masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena motor PCX hybrid ini dilengkapi dengan baterai maintenance free yang seperti halnya di motor-motor kebanyakan gitu. Jadi kalau seandainya baterai lithium yang untuk hybridnya ini sudah mulai soak gitu ya, motor masih tetap bisa dihidupkan tapi menggunakan baterai yang MF gitu. Yang MF, ya. Tapi hybridnya tidak berfungsi. Oh gitu. Tapi motor masih bisa dibawa jalan bisa seperti digunakan. PCX biasa gitu, PCX standar gitu. Iya benar. Jadi kayak tambahan aja sih sebenarnya ya, tambahan Bang, aja. Gitu. Tapi itu kan pasti tahan lama sih sebenarnya. Tahan lama. Sudah dites, sudah diuji oleh Honda gitu. Sudah dites hujan gitu ya, sudah dites banyaklah pengetesannya gitu ya. Yang jelas yang di baterai lithium ini aman, sudah dites oleh Honda motor Jepangnya gitu. Oke, nah buat pemirsa atau Dunsana dimanapun berada, bagi yang menyukai teknologi dari hybrid ini, silahkan datang ke dealer kita. Itu bisa belinya PCX hybrid ya, Bang? PCX hybrid. Ya, kalau untuk tanya-tanya langsung datang ke dealer kita di Honda Menara Agung gitu, di seluruh cabang yang ada di Sumatera Barat juga. Nah, lanjut ya, Bang ya. Ada yang menjadi pertanyaan yang sering sekali, ini memang ada di motor, tapi banyak juga yang tidak tahu arti dari fiturnya. Itu adalah CBS gitu. CBS gitu ya. Boleh ini Bang dikasih tahu apa artinya, keuntungannya juga dan sebagainya. Oke, terima kasih Helen. Jadi bagi Dunsana Honda semua ya, CBS itu seperti apa gitu ya. Jadi CBS itu singkatan dari Combi Brake System gitu ya. Combi Brake System. Artinya penggabungan antara rem belakang dengan rem depan. Oh gitu. Jadi ketika kita hanya menekan handle rem di yang sebelah kiri, otomatis rem belakang dan rem depan akan berfungsi secara bersamaan. Oh gitu ya. Iya. Walaupun kita hanya satu rem yang di sebelah kiri kiri saja, ya, Bang? kiri gitu. saja. Jadi ketika kita tarik rem sebelah kiri, otomatis rem yang di belakang kita yang sama rem depan itu akan berfungsi secara bersamaan. Tetapi besar gaya pengeremannya akan diatur. Berbeda gitu. Ya. Kenapa demikian? Yang di belakang misalkan sudah terkunci, tapi yang di bagian depan itu masih bisa berputar. Di setting supaya dia tidak ngunci. Tujuannya apa? Untuk keamanan atau safety bagi si pengendara. Apabila si pengendara ini mengerem gitu ya di jalan yang licin gitu ya, jika ban depannya juga terkunci dia bisa jatuh. Oh iya ya. Jadi yang ini teknologi ini sudah dipikirkan oleh Honda, sudah dirancang sedemikian rupa supaya ketika si pengendara melakukan hard braking ya, pengereman sangat kuat gitu ya, yang ban depan masih aman, dia masih mutar. Yang ditakutkan ketika kita ngerem itu ban depan ini terkunci. Oh gitu. Si pengendara bisa jatuh. Tapi kalau misalkan kita tekan kedua-duanya gimana, Bang? Kalau kita tekan kedua-duanya akan lebih bagus lagi. Biasanya kalau kita tekan yang sebelah kiri itu dia hanya tidak begitu kuat untuk rem depan. Misalkan ketika kita menekan kita sudah dekat nih ke objek yang di depan, ada mobil berhenti mendadak, kita pencet rem kiri tapi motor masih bisa melaju, kita bantu dengan rem kanan gitu. Supaya pengeremannya lebih kuat lagi. Iya, gitu. Bener sih. Seperti itu. Karena dulu sering ya Bang yang kedengar kecelakaan kendaraan itu karena dia ngerem hanya sebelah tangan gitu. Iya, betul. Iya ya. Karena tidak terbiasa seperti itu gitu. Jadi dengan adanya CBS ini, Combi Brake System ini, kita dibikin lebih mudah gitu. Tujuannya supaya lebih aman gitu. Ketika kita mengerem di jalan yang licin, hujan atau berpasir,
motornya tidak mudah slip gitu. Jadi dia lebih aman gitu yang berarti CBS. CBS ya Bang ya? CBS Combi Brake System. Penggabungan antara rem belakang dengan rem depan. Wah, ini canggih sekali ini pemirsa. Jadi yang biasa ngerem sebelah, ini sudah kita pikirkan ya Bang ya? Sudah dipikirkan karena banyak kasus yang terjadi kecelakaan. Jadi dia berpikir nih, kita berpikir nih bagaimana supaya aman. Nah, ada CBS juga kan Bang, tapi ada juga yang ABS. Yes, ABS. ABS ini apa Bang? Oke, tadi CBS dia sama-sama S belakangnya. Ya. Kalau ABS itu singkatan dari anti lock brake system gitu ya. Anti lock brake system. Artinya sistem yang mencegah terjadinya penguncian pada roda gitu. Oh gitu. Kenapa ban roda itu dicegah untuk mengunci gitu ya, supaya si pengendara tidak terjatuh gitu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Misalkan teman-teman atau dunsana Honda ini ketika berkendara, tahu-tahu di depan ada yang nyebrang. Kita pasti tidak akan menekan rem itu langsung kita tekan habis gitu. Pasti kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Tujuannya apa? Supaya ban depan atau ban belakang itu dia tidak langsung mengunci. Oh gitu. Bahayanya jika ban mengunci, motor ini tidak bisa dikendalikan. Oh, kita bisa jatuh gitu. Ya, jika terjadi mendadak sekali ya. Dia bisa jatuh. Makanya kita ngerem sering di pompa-pompa gitu ya, dikocok-kocok gitu. Gitu. Jadi ABS ini dia bekerja di dalam sistem itu ada namanya modulator seperti motor gitu ya Helen. Ketika kita melakukan pengereman, yang bekerja untuk memompakan minyak rem ke brake caliper yang di depan gitu ya, ke sistem rem depan dan belakang, itu adalah modulator yang ada di dalam motornya itu. Modulator itu yang bekerja, ada motornya gitu. Jadi tugas si pengendara hanya menekan handle rem dengan kuat gitu. Tekan handle rem, otomatis ABS ini akan bekerja. Itu satu rem gitu Bang? Ya, jadi gini Helen, ABS ini ada 3 pula tipenya. Oh, ada 3 ya? Ada 1 channel, 2 channel, dan 3 channel gitu. Kita bahas yang pertama dulu, 1 channel. Yang 1 channel ini hanya untuk rem depannya saja. Rem belakang tidak ABS. Contoh motornya apa? PCX 150, ADV 150, dan PCX 160. Itu yang 1 channel gitu ya Bang? Depan saja. Oh, depan saja, berarti rem depan gitu ya Bang ya? Jadi yang 1 channel ini ABS-nya untuk motor-motor yang cc-nya kecil gitu. 150 gitu ya, matic lagi gitu ya. Sehingga dia tidak terlalu kencang gitu. Oh iya sih. Ya cukup untuk rem depan saja yang ABS-nya 1 channel. Sedangkan yang 2 channel itu sistem ABS ini bekerja pada ban depan dan ban belakang. Ban depan dan ban belakang Dua-duanya. Dua ban. Contoh motornya apa? CBR 150R yang sekarang, CBR 250R yang sekarang gitu. Yang 2 silinder, motor sport, dua channel nih depan sama belakang supaya lebih aman. Karena lebih kencang kan dibandingkan matic gitu. Sesuai dengan pengguna Sesuai dengan penggunaannya. Karena sport kan tujuannya untuk kecepatan gitu. Yang satu lagi ABS yang 3 channel gitu. 3 channel? Depan belakang gitu ya. Depan belakang dan 1 channel lagi untuk gabungan depan dan belakang gitu. Yang tadi combine ABS namanya. Saya kira ada yang di tengah gitu. Enggak ada, bannya cuma 2 gitu ya. Cuma 2 ya? Ya, jadi yang 3 channel ini biasa disebut dengan combine ABS. Oh, combine gitu. ABS. Ya, ketika kita menekan rem, salah satu rem depan atau belakang, maka sistem ABS ini akan bekerja di kedua ban. Tadi kan kita cerita CBS gitu ya. Ketika di CBS kita tekan handle rem kiri, yang bekerja rem belakang dan depan. Yang combine ABS yang 3 channel ini, ketika kita tekan remnya, dia akan bekerja depan dan belakang gitu. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Wow, keren gitu, sekali. Seperti itu. Adanya di CBR 250 yang pertama kali di launching, yang 1 silinder gitu ya, 2010 gitu. Oh, tahun 2010. Ya, itu launchingnya tahun 2010. Sekarang itu ABS. Yang baru belum ada ya, Bang? Yang baru sekarang khusus hanya 2 channel, depan dan belakang saja. Depan dan belakang. Itulah tipe-tipe motor yang sudah menggunakan teknologi ABS gitu. CBS sudah nih, ya, ABS. Nah, ABS. Ini lagi ada S yang satu lagi Bang, ISS. ISS lagi ya. Masih hurufnya S gitu ya. ISS gitu ya. Nah, ISS ini adalah singkatan dari Idling Stop System gitu. Idling Stop System. Nah, artinya sistem yang akan otomatis mematikan mesin gitu. Idling Stop System, mematikan mesin
ketika si pengendara berhenti lebih dari 3 detik gitu. Tentunya dengan mengaktifkan fitur ISS yang ada di stangnya gitu, ada tombolnya, saklarnya gitu. Kita posisikan ke idling stop, maka ketika si pengendara berkendara ya gitu ya, ketika dia berhenti nanti dia otomatis akan 3 detik ya 3 Bang detik ketika berhenti dia akan mati. Cepat sekali itu. Ya. Jadi gini, syarat ISS ini aktif ada nih, ada 5 nih Helen. Mungkin saya sebutkan dulu syaratnya. Ya, Ada kayak 5. orang mau lamaran aja ya, ada banyak syaratnya gitu ya. Banyak yang syarat. pertama itu syaratnya adalah motor ini harus mencapai kecepatan lebih kurang 10 km per jam. Artinya di speedo itu harus 10 km per jam dulu. Artinya sudah jalan gitu, 10 km per jam. Oh, berarti dia nggak otomatis gitu ya Bang, harus panas dulu jalan, gitu misalnya. Dia langsung mati nggak gitu. Pokoknya speedonya udah nyampe 10 km per jam aja udah bisa aktif. Pertama, syarat pertama. Terus syarat yang kedua, suhu mesinnya harus di atas 60 derajat Celcius gitu. Panas ya Bang ya? Ya, jadi kalau dia mau hidup itu kan dia otomatis motor-motor injeksi sekarang kan dia langsung tinggi slow-nya gitu ya, RPM-nya untuk manasin. Suhunya harus di atas 60 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah gas itu harus dikurangi, nggak boleh kocok-kocok gasnya. Harus ditutup penuh, harus dilepas gitu. Kenapa Bang? Kalau ditarik-tarik itu jalan motornya. Oh iya ya. Berarti dia masih ada tenaga ya? Ya, dia masih hidup gitu. Jadi yang ketiga itu gasnya harus tutup penuh. Benar-benar kita nggak megang gas ya ibaratnya. Kita pegang cuman nggak ditarik gitu. Biar motornya hidup normal gitu. Kemudian ya yang berikutnya itu berhenti setidaknya 3 detik di lampu merah gitu. 3 detik ya. Berhenti 3 detik, sudah itu throttle bodinya harus tertutup penuh gitu. Artinya di gas tadi harus benar-benar kita tutup, nggak boleh kita main-mainkan. Misalkan gini, takutnya nguji ya Bang. Nah, misalkan gini, kita akan jalan, kalau kita kan nggak datar aja. Misalkan kita berhenti di jalan yang mendaki. Ketika kita berhenti dia mundur-mundur, kita tarik lagi gas, tarik lagi gas, dia nggak mati gitu. Disitulah fungsinya CBS tadi. Bukan CBS, parking brake lock. Nah, kalau di motor matic kan ada parking brake lock-nya. Ada lagi nih. Ya, parking brake lock itu mengunci ketika kita berhenti parkir. Iya benar-benar kita ini. Ya, dia enggak mundur. Yang ada di rem itu ya? Di rem kiri gitu, parking brake lock. Benar. Nah, jadi yang ISS tadi itu dia akan mematikan mesin ketika berhenti lebih kurang 3 detik. Dengan syarat yang 5 tadi, lebih kurang itu syaratnya gitu. Tidak boleh gasnya ditarik-tarik gitu. Kemudian berhentinya itu nggak boleh berhenti, mundur gitu. Bannya itu nggak boleh berjalan, Helen. Harus nggak boleh ya Bang, benar-benar gitu. Harus nggak boleh bergerak ya. Judulnya aja berhenti gitu ya. Kalau berhenti otomatis bannya diam gitu. Berhenti gitu. Nih mana tahu ada Dunsana di sana ya. Ih kok ISS aku nggak berfungsi nggak berfungsi gitu ya. Mana tahu ada dari 5 itu yang ada tidak terpenuhi syaratnya. Tidak terpenuhi syaratnya. Mana tahu nanti ini ngomel-ngomelnya nggak berlaku ini ISS gitu ya Bang ya. Bisa jadi saklarnya posisinya tidak di idling stop, di idling saja. Di idling saja ya. Dia, gitu. Ya karena ada pilihan juga bagi kamu yang mau idling stop bisa, yang nggak mau menggunakan juga bisa. Oke, jadi tetap ya Bang ya harus memenuhi dari 5 syarat yang tadi. Nah kalau boleh tahu keuntungan dari ISS ini apa sih Bang gitu? Keuntungan dari ISS ini adalah ISS ini bisa menghemat penggunaan bahan bakar itu sekitar 7% gitu. 7% ya? Wow. Jadi kalau 7% itu lumayan irit gitu. Artinya sistem ini akan mematikan mesin ketika kita berhenti di lampu merah atau ketika berhenti, nggak harus di lampu merah gitu. Sering kan di lampu merah gitu ya. Pokoknya yang berhenti cukup lama ya. Iya, kita berhenti cukup lama, ketemu teman, kita berhenti. Ya dia akan mematikan mesin gitu. Jadi artinya bahan bakar yang terbuang percuma itu nggak ada gitu. Artinya ini irit sekali. 7% Apalagi gitu. Honda memang sudah hemat juga ya Bang ya. Sudah hemat, sudah irit. Nah ditambah dengan ISS makin komplit sekali itu. Sehingga dia lebih irit lagi. Jadi 7%. Isi aja seliter untuk jalan-jalan gitu ya. Iya, capek Kota juga Padang. capek ngabisin. Jadi kalau kamu beli motor Honda itu sebenarnya capek ngabisin minyaknya sih sebenarnya. Betul. Nggak bisa habis ya Bang. Oke, kita beralih ke sistem yang satu lagi ya Bang. Ada yang namanya yaitu HSTC. Aku pakai bahasa awam aja nih ya, HSTC gitu Bang. Nah, arti HSTC ini sendiri apa gitu Bang? Jadi, HSTC itu
merupakan singkatan dari Honda Selectable Torsion Control gitu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya adalah sistem yang mengontrol torsi yang untuk roda belakang gitu. Kekuatan bahasa kitanya kekuatan gitu. Yang mengatur kekuatan atau kecepatan putaran roda belakang gitu. Karena di motor itu yang bekerja sebagai penggerak dia untuk dari diam ke berjalan itu, yang menggerakkan kan roda belakang gitu ya. Benar. Nah, dengan adanya HSTC ini, dia akan mengontrol berapa kekuatan putaran atau kecepatan putaran roda belakang. Tujuannya apa? Nah, gitu. Tujuannya ini, ketika si pengendara berkendara di jalan yang licin, hujan atau berpasir gitu ya, ketika dia lupa dia narik gas dengan kuat gitu, otomatis kecepatan putaran ban belakang ini akan lebih kencang dibandingkan ban belakang depan gitu. Iya benar sih. Efeknya apa? Si pengendara bisa jatuh gitu. Jadi dengan adanya HSTC ini, dia akan mengontrol kecepatan putaran ban belakang melalui ECM. Jadi yang mengatur ECM-nya nanti. Yang ECM kalau di motor injeksi kan ada ECM-nya. ECM inilah yang mengatur nanti jumlah bahan bakar yang disemprotkan gitu. Artinya dikurangi nanti, Helen. Dikurangi ya, Bang? Ya, dalam keadaan normal HSTC ini tidak aktif, bahan bakarnya masuk banyak gitu ya. Ketika dia aktif, dia akan dikurangi semprotannya. Hebat sekali ya, Bang, ya teknologinya. Sampai ke sana terpikirkan. Bener sih. Makanya kalau misalkan hati-hati jalan licin itu karena takut slip yang tadi ya, Bang, gitu. Tapi dengan adanya teknologi HSTC ini dia bisa membaca lokasi dan situasi ya, Bang. Ketika kamu ada di tikungan, di jalan licin, berpasir, hujan gitu ya. Kabut lagi gitu. Itu lengkap sudah itu. Lengkap sudah. Jadi dia akan mengontrol kecepatan roda belakang. Artinya kecepatan roda depan dan belakang itu harus sama karena dia berada di satu rangka yang sama gitu. Iya sih. Beriringan ya, Bang? Beriringan gitu. Ketika kecepatan putaran ban belakang itu lebih kencang dibandingkan ban depan, artinya sudah terjadi slip gitu. Saat itulah ECM membaca gitu. Ini bahaya nih. Kalau diteruskan si pengendara bisa jatuh. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi motor yang sudah mengaplikasikan HSTC ini ya, contohnya di CBR 200, bukan di Forza gitu, di Forza. Ya, Forza, terus di Honda P-Check yang terbaru yang 160 ya, Bang ya. HSTC sudah ada HSTC-nya, sehingga ketika kita berkendara di jalan yang licin berpasir ya lebih aman gitu. Apalagi sesuai dengan keadaan lingkungan kita ya, Bang ya. Kadang di Sumbar sendiri itu kalau misalnya hobi ke Solo atau jalan-jalan yang memang perbukitan ya, Bang ya, seperti itu sangat cocok sekali menggunakan sistem HSTC tadi. Gitu. Jadi di sini nggak ada anti jatuh-jatuh klap lah ibaratnya. Nggak ada jatuh kita nikung, jalannya licin kita pede gitu. Ya, yang aman. Hobi nikung bisa ini diterapkan. Honda Selectable Torsion Control. Yang mau nikung juga bisa ditiru nih ya, Bang ya, HSTC. Seperti itulah teknologinya. Oke, kita lanjut beralih ke ESAF, Bang. ESAF gitu ya? Iya, ada yang namanya ESAF gitu. Apa sih ESAF itu, Bang? ESAF ini adalah sebuah penamaan untuk rangka sepeda motor Honda di tipe Matic ya, Bang, rangka. Tadi kan kita bahasnya fitur teknologi ini gitu ya, pengereman. Sekarang kita bahasnya adalah rangka. Kalau ESAF itu adalah rangka. ESAF itu merupakan singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame gitu ya. Sistem di rangka yang pintar gitu ya. Desain gitu. Desainnya dirubah menjadi desain yang lebih kuat, lebih kokoh dan lebih rigid, tetapi dia lebih ringan gitu. Lebih ringan, lebih ringan dibandingkan rangka yang tipe sebelumnya gitu. Berarti motornya lebih ringan ini, Bang? Ya, lebih ringan rangkanya dibandingkan yang sebelumnya gitu. Motor-motor yang sudah menggunakan teknologi ESAF ini, contohnya Honda Genio. Yang baru ya. Genio 2018 sampai sekarang. Kemudian Honda Beat yang terbaru. Dan yang terbaru lagi adalah Scoopy, Honda Scoopy ya. Berarti Scoopy yang terbaru sekarang sudah menggunakan rangka ESAF. Jadi ada 3 nih motor yang sudah menggunakan rangka ESAF. Keuntungannya apa? Dengan menggunakan rangka tipe ESAF ini, Helen, bagasi kita bisa dibikin lebih besar dibandingkan yang tipe sebelumnya gitu. Bagasinya lebih besar. Kemudian fuel tanknya juga lebih besar gitu. Fuel tank bisa lebih besar karena di bagian tengah itu lebih besar layoutnya gitu, ruangannya gitu.
Kalau kita lihat motor-motor baru sekarang ya Bang, sepatu muat, baju muat, tas juga muat, kayak mau pindahan terus iya, ini. mau pindahan gitu. Artinya ternyata rahasianya di situ. Di situ, di rangka itu rahasianya. Artinya sangat mendukung lah ketika kita menyimpan kebutuhan sehari-hari gitu ya, bahwa barang-barang gitu ya lebih aman gitu. Ya sesuai Honda, dengan teknologi. Honda sudah memikirkan sampai ke sana. Dibikin bagasi yang lebih besar gitu ya, sehingga bisa mengakomodasi barang-barang kita. Gitu. Luar biasa sekali ya Bang sekali. Ya, ada teknologi baru yang bernama ESAF ini. Gitu. Oke, terus kita mau nanya lagi nih Bang, ada yang namanya ini ACC slipper atau clutch pada kopling. Ya, gitu. Ada lagi ya teknologi berikutnya ya. Benar-benar nggak tahu ini. ACC slipper clutch gitu ya. Nah, ACC slipper clutch itu apa sih gitu ya? ACC slipper clutch itu adalah suatu sistem ya yang bekerja pada kopling di tipe motorsport. Oh, gitu. Ini hanya motorsport ya? Motorsport, contohnya CBR 250 RR gitu ya, yang 250 cc. Kemudian yang CBR 150R yang 100 yang satu silinder gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, dia dua sistem ini, assist dan slipper gitu. Assist dan slipper gitu. Assist itu bekerja pada saat kita melakukan akselerasi gitu. Saat kita tarik gas dari keadaan diam, mulai jalan gitu ya, kita tarik gas, dia bekerja membuat kampas sama plat kopling itu semakin nempel gitu. Dia akan mengurangi power loss namanya, kehilangan tenaga gitu. Jadi dia mencegah kopling ini slip pada saat kita mulai berakselerasi gitu. Tujuannya apa? Tenaga yang disalurkan dari mesin ke roda belakang itu akan optimal gitu. Tidak ada lossnya gitu. Dia akan nempel sempurna gitu di bagian koplingnya gitu. Berarti nyaman ya Bang ya digunakan. Artinya perpindahan tenaganya itu nyaman, smooth gitu ya. Dia akan semakin kita kencang, dia semakin nempel, semakin kuat nempel ya gitu. Pertahanan antara kampas kopling dengan plat kopling gitu. Canggih sekali. Ya, itu yang assist gitu ya. Sehingga tenaga yang dihasilkan dari pembakaran di dalam mesin itu akan disalurkan ke roda belakang secara sempurna gitu. Keren. Kemudian yang satu lagi adalah slipper gitu. Slipper gitu ya. Slipper. Ya, slipper ini dia berfungsi sedikit meloskan putaran mesin gitu. Artinya tadi kan kita saat berakselerasi gitu ya. Sekarang saat kita melakukan perlambatan gitu. Dari kita kencang kita mau lambat. Misalkan CBR itu kan giginya 6 gitu ya. Dari 6 kita oper ke 5, 4, 3, 2, 1. Kan dia bunyi kayak gini. Gitu ya. Nah, slipper ini artinya dia sedikit meloskan antara plat dengan kampas, diatur pengeremannya. Sekarang ketika ngurangin gigi juga sudah diatur sampai ke sana. Ya, gitu. Pokoknya ini luar biasa sekali sih sebenarnya teknologi pembaruan yang dikeluarkan oleh Honda sendiri. Jadi kalau kamu mau kencang, mau lambat, mau di jalan yang seperti apapun, tetap keselamatan yang kita utamakan ya Bang ya. Karena dari semua fitur ataupun teknologi yang terbaru yang ada itu demi keselamatan sih rata-rata ya Bang ya. Keselamatan berkendara. Ya, keselamatan gitu. Berkendara sesuai juga dengan tagline kita tuh Bang, cari aman juga ya dalam berkendara. Jangan lupa pakai helm gitu ya, jaket gitu. Jadi nggak sembarangan nih mau motor balap dikeluarin, kita juga harus bertanggung jawab dengan teknologi yang ada ya Bang ya. Luar biasa sekali nih. Nah, ada satu lagi Bang, boleh ya? Boleh ya. Satu lagi. Gitu. Satu aja Bang. Satu aja boleh. Satu lagi yang selalu ada dan sering dan kayaknya hampir kayaknya ini maunya semua nih diterapkan nih. Ya, itu namanya smart key Bang. Smart key. Ya, ini kan smart key ada di mana-mana nih sekarang. Ya, smart key ya. Jadi smart key itu seperti namanya smart key, artinya kunci pintar gitu ya. Artinya smart key ini adalah motor yang sudah menggunakan teknologi tanpa anak kunci lagi gitu. Oh ya, nggak ada kunci lagi ya Bang? Anak kunci yang seperti digunakan di motor-motor kebanyakan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya kita sama-sama tahu aman dari maling, pencurian gitu. Dari bahaya pencurian. Tadi kan aman saat berkendara, sekarang aman dari maling gitu. Ya? Jadi sampai ke sana dipikirkan oleh Honda supaya motor yang diparkir di parkiran atau di rumah ketika yang sudah menggunakan teknologi smart key, itu motor tersebut tidak akan bisa hidup tanpa menggunakan smart key atau remote yang bawaan motor tersebut. Gitu. Benar. Jadi selama ini kan maling itu kan nyuri pakai anak kunci kunci T gitu ya. Kunci T. Kunci T. Itu ada di tas saya sekarang. Ya, kunci T ya gitu ya. Dibawa pakai kunci T.
Sekarang kalau seandainya malingnya mau nyuri, pas dia ngularin kunci teh, dia bingung, wah kok nggak ada lubangnya katanya. Nah, malingnya kena prank gitu ya. Ternyata dia cuma ada putaran gitu aja. Iya, benar. Handle locknya aja gitu, smart handle-nya gitu. Jadi motor Honda yang sudah menggunakan smart key ini, dia hanya bisa dihidupkan dengan remote. Atau yang bawaan motor tersebut. Jangankan gitu. Untuk membongkar, Bang. Megang aja alarmnya udah bunyi. Alarmnya bunyi gitu. Digeser aja dikit bunyi. Iya, gitu. jadi jangan macam-macam dengan motor Honda gitu. Iya. Motor Honda yang sudah menggunakan smart key ini ada nih tipenya, kita sebutkan yang pertama. Banyak gitu ya. Kayaknya ya. Banyak. Sudah hampir rata-rata sih. Iya. Contohnya pertama itu di PCX 150 gitu ya. Oh, di PCX 150 pun sudah menggunakan. Ya, Honda Smart Key gitu ya. Kemudian Vario 150. Oh iya, Vario benar. Setelah itu baru di ADV 150 gitu. ADV. Iya. Kemudian yang terbaru PCX 160 yang launching 2021 ini. Iya, PCX 160. Jadi kan sayang nanti kan sahabat anak Honda beli motor mahal-mahal nanti dicuri sama maling gitu kan. Iya, benar sih. Ya, makanya selain keamanan ketika berkendara, aspek safety ketika parkir juga sampai ke sana dipikirkan. Jadi kalau kamu cari parkiran juga ya Bang, tinggal bunyikan titit. Ya, gitu. Tekan remote gitu ya. Posisinya di mana? Mobil lewat di situ. Airbag-nya di mana? Kan dia ada fituran airbag gitu ya. Iya, benar. Ketika kita tekan remote-nya, cit gitu, motornya akan nyahut gitu. Oh, saya di sini katanya. Iya, dia tahu posisinya di mana. Iya, seperti itulah teknologi. Benar sekali. Terus juga aku ini ya, dan satu lagi, kalau misalkan mau pinjamin motornya ke teman gitu ya Bang, sebaiknya dijelaskan dulu nih mengenai fitur yang ada di motor kamu. Takutnya nanti kamu minjemin, ternyata teman kamu itu nggak tahu cara makainya gitu. Betul ya Bang. sekali. Itu bisa ada kerusakan juga ya yang. Ya. Jadi misalkan kita punya motor yang sudah menggunakan smart key nih, kita harus kasih tahu ke teman kita yang kita pinjamkan gitu. Jangan sampai ketika dia mematikan nanti dia nggak pandai ngidupin lagi gitu. Jadi cara mengaktifkannya itu adalah di remote itu, di smart key itu kita hijaukan dulu lampunya gitu. Kemudian jarak dari remote itu ke motor itu sekitar 2 meter. Oh gitu. Untuk mengaktifkan gitu. Jadi 2 meter jaraknya gitu. Jadi kalau di luar jarak 2 meter dia tidak bisa dihidupkan. Artinya remote-nya itu harusnya dikantongin, dimasukin dalam tas. Ya, jangan disimpan dalam jok, bahaya gitu. Jadi ketika disimpan nanti dia aktif terus, motornya nggak mati-mati. Nanti ketika berarti itu aktif ya Bang ya? Aktif. Selagi kita menyimpan nanti posisi lampu smart key-nya menyala hijau, remote-nya berada di dalam bagasi, motor kita matikan, nanti ada yang hidupkan dia bisa hidup gitu. Bahaya ya Bang ya. Walaupun parkiran atau disimpan di rumah, ketika di rumah gitu ya. Mana tahu jaraknya dekat juga ya. Lupa Bang. Atau di bagasi, di samping, di konsol box, di sampingnya gitu ya, tempat. Lupa ngambilnya. Sebaiknya itu disimpan dipisah dari motor gitu. Iya, benar. Kemudian remote ini atau smart key-nya ini jangan diletakkan bersamaan dengan HP gitu. Kenapa, karena dia memancarkan gelombang gitu. Oh iya. Frekuensi gitu ya. Dia bisa error gitu, atau di televisi, di radio atau di magnet juga nggak boleh. Jadi disimpannya di tempat yang aman gitu. Dan jangan disimpan di motornya, itu bahaya. Itu lebih bahaya Bang. Itu sama aja ngasih motor ke maling. Ya udah ambil gitu. Ambil di motor gitu. Atau dia mau nguji kali itu Bang. Mau nguji mau nguji malingnya bisa nggak gitu. Iya, malingnya ternyata gaptek nggak bisa. Gaptek sebenarnya nggak bisa. Jadi artinya semakin berkembang teknologi, artinya akan memudahkan pengendara dan akan memberikan rasa aman bagi si pengendara. Kan kita beli motor nih harganya misalkan 30 juta ya PCX. Nanti dicuri orang gimana gitu. Iya. Hilang lah 30 juta ya Bang ya. 30 juta gitu. Oke, baik sekali Bang, terima kasih Bang, ini seru ya Bang ya perbincangan-bincangan kita. Semoga ini bermanfaat bagi Dunsana dimanapun berada ya Bang ya. Karena di sini kita jelaskan segala fitur-fitur yang ada di Honda. Nah, buat teman-teman atau Dunsana, misalkan ada pertanyaan lain itu bisa sih komen, boleh komen, nanti kita jawab di balasan chat ya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga pengen sesuatu yang baru, apa sih topik yang besok juga bisa kasih saran ke kita gitu Bang.
Misalkan mau nanya sesuatu gitu, jelasin tentang ini dong Kak, jelaskan ini dong Bang, gitu bisa. Bahas tentang gitu. ini gitu ya. Ya bisa gitu. Selagi masih di lingkup sepeda motor Honda. Nah, jangan lupa juga ya Bang dan teman-teman semua, jangan lupa follow IG kita di Honda Menara Agung yang ada di bawah ini, dan juga Facebook kita juga Honda Menara Agung. Atau yang butuh juga IG saya atau IG Abang ini juga boleh komen di bawah ini. Nah, akhir kata kita ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kata atau kalimat kita yang salah. Kita akhiri acara kita ini. Bye-bye. Tetap stay healthy semua.